rekam ya. Alhamdulillah ya, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kedengaran kan ya? Kedengaran. Dengar. Ya. Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kita kali ini dapat kembali kuliah online ya. Walaupun dalam kondisi yang pandemi ini, tapi patut kita syukuri juga ya, kita bisa tetap lanjutkan kuliah online. Baiklah, pada pertemuan kedua ini sebenarnya ada sedikit pengulangan pada pertemuan pertama, tapi ya tidak dominan ya pastinya. Ya. Oke, mungkin langsung aja share ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Karena tadi di pagi hari itu saya share ternyata langsung ngeblank ya. Bismillah. Bismillah, Pak. Oke, lancar ya, alhamdulillah. Allahu Akbar. Lancar. Nah, pada pertemuan kita ini ya, kita akan bahas mengenai hukum positif dari pegadaian syariah ini ya. Nah, ini Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 sebenarnya, mohon maaf ya, yaitu mengenai apabila kamu tidak menjumpai seorang yang dapat mencatat ya, maka jaminkanlah. Jadi ada jaminan ya. Lalu dalam sunnah ya, hadis ya, itu ceritanya Rasulullah SAW yang mana beliau menggadaikan baju perangnya, baju besinya ya, kepada seorang Yahudi ya. Ada yang belum di-admit, Pak. Belum di ini unmute. Siapa nih? Ada yang belum di-admit, Pak. Di mute maksudnya? Di-admit, Pak, diterima. ACC, Pak, di ACC. Ada yang mau masuk, belum di ACC. Unmute. Maksudnya belum di ACC? Ada yang masuk, Pak, tapi belum di ACC, Pak. Oh, itu bukan unmute namanya. Admit, Pak, admit, bukan Admit, unmute. ya. Nah, saya lanjutkan. Hukum normatifnya ya, yaitu dalam fatwa pertama nomor 25 Dewan Syariah Nasional MUI /3 ya, /2002 tentang rahan ya. Fatwa kedua nomor 26 DSN MUI ya, /3 2002 tentang rahan emas. Ini fungsi pegadaian syariah ya. Nah, adapun pegadaian syariah yaitu salah satu dari lembaga keuangan syariah yang ada ya. Ini diharapkan menjadi salah satu alternatif ya, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat dan hemat ya. Nah, mudah karena dia lebih sedikit persyaratannya ya daripada perbankan mungkin. Lalu cepat juga, dia jangka waktu juga lebih cepat proses ininya ya, proses peng-ACC-annya. Dan hemat biasanya lebih murah ya. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Nah, biasanya itu ada beberapa aplikasi pembiayaan yang ditawarkan ya oleh pegadaian ya, seperti gadai BPKB ya, gadai emas, terus ada namanya rahan tasjili ya, itu untuk sertifikat rumah ya, tanah sebenarnya dia. Rahan tasjili itu jadi untuk menggadaikan sertifikat rumah yang mana nanti akan mendapatkan pembiayaan dari pegadaian tersebut ya. Ada lagi
namanya itu lahan ini apa namanya arum haji ya, arum haji itu buat naik haji ya. Nah, banyak lagi sebenarnya ya, ada lagi pembiayaan mikro yang diberikan, pembiayaan mikro yang diajukan ya, yang ditawarkan oleh Pegadaian ya. Ini dia bisa lebih murah ya, dia bisa lebih murah. Lalu menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan, lalu mengelola keuangan perlengkapan kepegawaian pendidikan pelatihan ya. Nah ini juga dari PT Pegadaian Syariah ya, yang dimiliki oleh pemerintah BUMN ya, itu juga menyediakan pendidikan ya, biaya-biaya apa namanya pendidikan, bantuan-bantuan biaya pendidikan. Nah, bisa gadai segala macam ya. Mengelola organisasi tata kerja dan tata laksana Pegadaian, lalu melakukan penelitian dan pengembangan serta mengelola pengalaman Pegadaian ya. Nah, manfaat Pegadaian Syariah itu menjaga kemungkinan untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan tersebut ya. Nah, karena pada Pegadaian ini dia memiliki jaminan ya, dia memiliki jaminan, maka dia si nasabah ini tidak akan bisa memainkan pembiayaan, karena kalau misalkan dia melakukan memainkan pembiayaan itu maksudnya tidak membayar gitu ya. Nah ini barang jaminannya bisa digadai ya kan, sehingga si nasabah yang melakukan pembiayaan pun juga harus berhati-hati karena dia memberikan jaminan barang ya, gadai barang. Jika arahan, nah lalu memberikan keamanan bagi semua penabung ya, dan pemegang deposit bahwa dana tidak akan hilang ya. Nah, jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset barang atau barang dipegang oleh Pegadaian ya. Nah, jadi bagi yang menaruh dananya di Pegadaian, mereka tidak perlu khawatir karena ada jaminan barang yang mana biasanya pemberian pembiayaannya itu lebih ringan, maksudnya lebih kecil daripada jaminan barang yang diberikan ya. Lalu prosedur yang ketiga ini, jika arahan diterapkan dalam mekanisme Pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dalam dana, terutama di daerah-daerah ya. Mungkin di daerah-daerah ya yang mana mereka sulit dalam mengakses dalam perbankan ya. Nah, ini menjadi salah satu alternatif ya Pegadaian ini ya. Lalu prosedur yang relatif sederhana dan dalam jangka waktu yang lebih singkat ya, terutama dibandingkan dengan kredit perbankan. Nah ini biasanya lebih cepat ya. Nah ini manfaat dari Pegadaian Syariah. Nah rukun dan syarat Pegadaian Syariah ya, adanya ijab qabul. Ijab qabul ini kalau zaman sekarang tidak selalu berupa perkataan ya, tapi bisa juga dalam bentuk tulisan ya, yaitu dengan cara mungkin mensubmit ya, mungkin menandatangani, mungkin itu melakukan persetujuan ya. Nah itu semua merupakan salah satu dari ijab qabul ya. Sebagaimana kalau kita belanja di supermarket ya, nah itu kan kita tidak sama sekali mengucapkan ijab qabul secara nyata ya. Begitu kita lihat harga barangnya sesuai ya, maka langsung kita barcode kan ya kan. Nah tidak pernah kan kita di Indomaret atau di Alfamart itu ya, kita melakukan ijab qabul secara nyata ya. Kasir sudah mengatakan bahwa
saya beli ya satu dus tisu ini dengan harga sekian, enggak kan? Ya. Lalu terdapat orang yang berakad, ada yang menggadaikan adanya rahin, dan orang yang menerima gadai, mutahin. Ya. Ada jaminan marhun, dan ada utangnya marhun bih, ya. Nah ini yang kemarin ditanya ya, rukun dan syarat ya. Nah, syarat sah gadai antara lain ada sigot, yaitu ucapan berupa ijab kabul. Syarat sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu. Nah, artinya dia tidak boleh ta'aluk ya. Ta'aluk itu jadi ada dua akad yang menjadi satu ya. Yang mana akad yang pertama menjadi syarat, akad yang kedua ya. Misalnya rahim, misalkan apabila tengah waktu marhum bih habis dan marhum bih belum terbayar, maka dan dapat diperpanjang 1 bulan. Jadi jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad ya. Ini berisik ya, maaf ya. Orang yang berakad, pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum. Maksudnya dia memiliki cukup umur ya. Kecakapan itu cukup umur dan juga pengetahuan. Jangan sampai orang yang ya, kenapa? Yang harus cukup umur ya, harus cukup umur, harus apa namanya, memiliki pengetahuan ya, atau bahasa saya jadi ingat paru nih, nggak sampai STTO ya, STTO ya. STTO ya, STTO. Dibilang tuh STTO ya. Barang yang dijadikan pinjaman, adanya barang yang dijadikan pinjaman ya, atau adanya yang digadaikan ya, harus berupa barang atau harta yang nilainya seimbang. Maksud itu tidak boleh barang yang sembarangan, misalkan kayak pulpen, spidol, terus apalagi yang nilainya itu mungkin tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak stabil gitu ya. Kalau beli pulpen mungkin sekarang kita beli, taruhlah merek apa tuh, merek Faster gitu ya. Kita beli 5.000 ya kan. Kita beli 5.000. Nah, 5.000 ini kalau kita jaminkan kan pasti nilainya, atau mungkin kita mau jual kembali ya. Pasti akan sulit ya. Bisa jadi kejualan cuma 4.000 atau mungkin berapa gitu kan. Dapat dimanfaatkan setelah memiliki nilai ya. Memiliki nilai itu tadi ya. Jadi dia ada contoh kayak logam mulia ya. Harus spesifik yang jelas. Misalkan emas dengan berat sekian ya. Nah, itu harus jelas tuh ya. Lalu dimiliki orang yang menggadaikan secara sah, dimiliki. Jadi tidak boleh menggadaikan barang yang mana milik orang lain ya, milik orang lain. Nah itu tidak diperbolehkan ya. Jadi harus dimiliki oleh si penggadai itu ya. Nah lalu ada hutang atau marhun ya. Nah ini wajib dikembalikan pada murtahin yang menerima gadai, dapat dimanfaatkan, jumlahnya dapat dihitung ya. Nah hutang ini juga harus dapat dihitung. Misalkan hutangnya 10 juta gitu ya. Nah ini harus bisa diinikan ya, harus dihitung 10 jutanya itu nanti pada saat pengembalian berapa nih gitu ya. Jangan sampai nih 10 juta begitu dikembalikan udah dibalikan misalkan jadi 11 juta. Begitu dikembalikan 11 juta ternyata masih ada Pak, utangnya Pak sekian. Udah dibayar masih ada juga Pak. Nah, itu kan tidak bisa dihitung gitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. Jadi harus jelas utangnya berapa, yang dikembalikannya berapa sehingga tidak ada goror ya atau yang tidak jelas. Lalu
Akad perjanjian. Nah, akad perjanjian ada beberapa yang dipakai. Salah satunya adalah akad qardul hasan, ya. Nah, akad qardul hasan ini adalah akad ini ya, apa namanya? Pinjam kebaikan ya. Kebaikan itu maksudnya tidak ada tambahan sedikit pun, ya. Tidak ada tambahan sedikit pun, tidak ada bunga sedikit pun, ya. Sehingga ya orang yang meminjam 10 juta dikembalikan 10 juta, ya. Orang yang meminjam 1 juta dikembalikan 1 juta. Itu berarti qardul hasan namanya, ya. Nah, bisa juga dengan akad mudharabah ketika yang dipinjamkan dengan syarat untuk mengembangkan suatu usaha, ya. Nah, karena pegadaian syariah sekarang ini sudah mulai meluas, ya, jangkauan pembiayaannya, bukan hanya gadai saja, tapi juga ada pembiayaan lain, ya, seperti rahan tasjili mungkin, rahan tasjili, ya, yang mungkin nilainya itu sampai 50 juta, ya, bisa sampai 60 juta. Nah, itu biasanya untuk modal, ya, untuk modal, bukan untuk sekedar pegadaian biasa, ya. Ya, kebetulan saya agen pegadaian syariah, ya, jadi tahu. Nah, lalu ada akad al-mudharabah, sudah, ya, akad ijarah, ya. Nah, akad ijarah sewa ini juga mulai dipergunakan di pegadaian syariah, ya. Contohnya misalkan ada titipan emas, ya, barang-barang berharga, yang mana barang berharga ini dijadikan jaminan. Jadi dia menggunakan 2 akad, ya, yaitu akad qardul hasan dan akad ijarah, ya. Dan juga ada akad wadiah. Wadiahnya juga ada sebenarnya, ya. Akad wadiah yaitu akad titipan, ya. Nah, lalu ada persamaan dan perbedaan pegadaian syariah dengan konvensional, ya. Nah, kalau konvensional syariah itu dia sama-sama menggunakan dasar hukum, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 103 tahun 2000, ya. Lalu biaya administrasi juga sama-sama ada, ya, biaya administrasi. Lalu pengembalian pinjaman lebih dari akad bisa digadaikan, ya, ke masyarakat, ya. Sewa modal dihitung dengan prosentase kali uang pinjaman. Itulah uang pembaliannya, ya. Maksimal jangka waktu 4 bulan, ya. Kalau syariah 3 bulan. Uang kelebihan itu hasil lelang dikurangi uang pinjaman. Kalau dibantu hasil pinjaman dikurangin uang pinjaman plus jasa penitipan dan biaya penjualan, ya. Nah, ini beberapa persamaan dan perbedaan antara yang syariah dan yang konvensional, ya. 1 hari dihitung 15 hari, ya, ininya, ya, di pegadaian, ya. Yang konvensional itu 15 hari. Nah, ini kalau di syariah dia ada lembaga ZIS-nya, ya. Ada lembaga zakat infak sedekahnya apabila ada kelebihan, ya, dana. Nah, uang ZIS ini sering sekali dipergunakan untuk dana-dana sosial, ya, CSR. Nah, itu biasanya bisa untuk kerjasama, ya, bisa untuk kerjasama. Mungkin teman-teman kalau ada yang apa, ya, kalau dibilang tuh ingin mengajukan pembiayaan, ya, bisa melalui pegadaian syariah, ya. Nah, di pegadaian konvensional ada bunga, ya, tapi kalau syariah dia tidak ada bunga, ya. Nah, istilah yang digunakan gadai pegadaian, ya. Kalau syariah itu rahan, murtahin, rahin, marhun dan marhun bih. Nah, ini sebenarnya dari segi bahasa, ya.
Nah, ini beberapa barang yang dapat digadaikan ya. Rumah, mobil, motor, barang elektronik ya. Surat dan dokumen ya, surat berharga seperti BPKB, sertifikat hak milik tanah, emas dan perhiasan. Nah, yang tidak dapat digadaikan batu akik ya. BlackBerry ya. Zaman dulu ya. Motor ya. Motornya ya maksudnya ya. Kalau BPKB-nya bisa ya. Motor Cina lagi kan. Apalagi ya. Televisi tabung ya. Itu juga tidak bisa digadaikan ya. Nah, ini beberapa produk Pegadaian Syariah yang PT Pegadaian Syariah ya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, kebetulan saya juga terlibat di dalamnya ya. Yaitu ada Rahan, yaitu gadai itu sendiri ya. Lalu ada Arum, yaitu untuk naik haji. Program amanah ini untuk yang mikro, pembiayaan mikro ya. Lalu program produk mulia, ini seperti pembelian logam mulia ya. Tabungannya juga ada ya, tabungan emas ya. Ngapain? Lalu Rahan atau Pegadaian Syariah ini sekarang sudah memiliki banyak sekali outlet ya, dan bahkan sekarang lebih kepada ke agen ya. Jadi lebih kepada memberdayakan agen-agen Pegadaian Syariah yang ada. Lalu prosedur pengajuannya sangat mudah, dan nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga kalinya ke outlet Pegadaian. Di dalam, Azik Aisyah di dalam. Pinjaman ini dari Rp50.000 sampai dengan Rp200 juta ya. Nah, ini 200 juta rupiah ini biasanya yang modal kerja tadi mudharabah itu ya. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan ya. Tapi bisa diperpanjang ya. Dengan cara membayar ijaroh ya, sewanya. Lalu pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaroh selama masa pinjaman. Siapa tuh tadi tuh? Ada yang bocor ya. Tanpa perlu membuka rekening ya. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai, barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian ya. Nah, Arum ini adalah program ya, produk Pegadaian Syariah untuk haji ya sebenarnya ya. Nah, jangka waktunya dia 12, 18, 24, 36 bulan. Lunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu ya. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor. Tapi kalau sekarang ya itu menggunakan ini ya, apa namanya? Emas ya. Arum haji itu sekarang menggunakan emas. Bukan lagi menggunakan BPKB kendaraan bermotor. Ini mungkin yang dulu ya, tapi kalau sekarang dia pakai emas. Jadi cukup dengan emas 2 gram senilai 2 juta atau 3 juta ya. Nah, itu kita sudah dapat nomor porsi haji ya. Nomor porsi haji. Nah, itu merupakan ini ya, apa namanya? Produk dari Arum Haji. Nah, lalu ada program amanah. Amanah ini untuk pembiayaan yang kecil ya, itu mikro, seperti pembiayaan apa namanya? Kendaraan bermotor masuk amanah ya. Kendaraan bermotor. Nah, biaya administrasi murah dan angsuran tetap ya. Karena menggunakan akad yang murabahah. Jangka waktu mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan ya. Nah, teman-teman ya, beda banget ya. Saya bukannya
mengiklankan yang syariah. Tapi memang kenyataannya seperti itu teman-teman ya. Yang syariah itu beneran dia lebih apa ya? Menenteramkan, terutama ketika kita mungkin tidak pada saat kita mengalami kesulitan ya. Mengalami kesulitan tidak bisa membayar, itu biasanya yang syariah itu menegur kita tuh ya beda ya dengan yang konven ya. Beda dengan yang konven. Ya dia menanyakan mungkin kenapa Pak kok belum bayar atau ada kesulitan ya Pak? Iya, oh ya Pak, tolong dibantu ya Pak supaya segera melakukan ininya pelunasannya, terus juga kalau memang itu datang ke kantor aja Pak. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau yang konven kan biasanya nggak penuh dengan ancaman dan segala macam gitu ya. Kalau yang lembaga konven tuh biasanya Pak ini gimana nih belum bayar nih, kita udah kepung nih Pak. Nah itulah ya konven seperti itu ya. Berarti putar balik lagi nanti sebelah kanan. Nah uang muka terjangkau ya. Uang muka terjangkau pegadaian syariah dalam kondisi normal ya. Ketika kita di luar masa pandemi ya, itu murah ya. DP-nya cuma 10% ya. DP-nya hanya 10%. Nah, tapi ya ketika masa pandemi sekarang ini memang angka apa namanya? Pembiayaan kredit macet lagi tinggi ya. Jadinya naik ininya ya. Jadi sesuai dengan yang umumnya ya. Sesuai dengan yang umumnya. Kenapa sebelahmu tuh jadi masuk sih? Masih. Lalu program produk mulia ini, program produk mulia ini adalah program logam mulia, yaitu jaminannya logam mulia, atau ada juga dia berupa tabungan, ya tabungan logam mulia. Ada juga dia berupa cicilan logam mulia. Jadi produk mulia ini ya dia berhubungan dengan logam mulia, ya bisa peminjaman dengan jaminan logam mulia, bisa tabungan dengan logam mulia, bisa pembelian cicilan dengan logam mulia. Ya, nah ini biasanya dia mengkonversinya tuh ke emas batangan, ya emas batangan mulai dari 1 gram ya sampai ya tidak terbatas lah ya berapa gramnya ya. Lalu uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% ya. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan. Oh, jangka waktu kita kayaknya tadi 10 menit ya. Nah, ini lewatin aja ini cara-cara penghitungannya ya. Nah, ini studi kasus ya. Ini juga mungkin nanti teman-teman bisa nih sendiri ya. Saya takut kehabisan waktu nih ya. Oke, mungkin untuk studi kasus di skip aja ya. Teman-teman bisa lihat nanti saya kirim materinya. Saya mau lihat dulu waktu masih ada 4 menit ya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada Pak. Enggak ada, Pak. Ada apa nih? Ada. Teguh apa? Siapa? Ada Pak. Teori Pak itu Pak. Oh, Pak Iri. Ada, Pak. Menanya Pak, Boleh. kalau misalkan tentang pegadaian ya Pak. Iya. Ya, misalkan motor nih Pak. Ada dalam incaran leasing Pak nih. Terus digadain sama teman saya, misalkan sama si Ajar. Terus pas udah digadain, motor itu diambil sama leasing Pak. Itu gimana Pak? Yang nggak bisa dong kan yang digadaikan BPKB-nya. Kalau masih di leasing kan nggak ada BPKB-nya. Kalau motornya aja nggak bisa tadi. Jadi yang digadaikan itu BPKB-nya bukan motornya, gitu. Enggak, misalkan motor saya nih Pak, motor saya dalam incaran leasing Pak. Terus motor saya digadain sama si Ajar Pak. Mana motornya motornya? Ya, motornya. Udah lunas. Belum. Ya kalau belum lunas berarti BPKB-nya nggak ada. Iya, maksudnya motornya masih bodong gitu Pak. Iya berarti itu nggak bisa digadaikan ke pegadaian.
Kan Pegadaian nerimanya BPKB. Bukan ke Pegadaian, Pak, tapi gadai ke teman gitu, Pak. Oh, gadai ke teman. Ya. Terus motornya diambil. Jadi perjanjian Pegadaian kita itu gimana, Pak? Siapa yang lebih bertanggung jawab gitu, Pak? Yang inilah yang menggadaikannya itu. Kenapa? Terus juga sebenarnya itu lebih kepada kepercayaan ya. Kalau lembaga perorangan, kalau perorangan ya, kalau lembaga kan dia syaratnya ketat ya kan, yaitu ada BPKB. Bahkan yang digadaikan mungkin BPKB-nya bukan motornya ya. Ini kalau perorangan itu sebenarnya sistemnya kepercayaan. Jadi ya mungkin akad kontraknya juga mungkin ya akad kontrakannya sederhana aja kan, bukan hanya di atas materai aja. Nah, tapi kalau dari sisi yang tanggung jawab yang menggadaikan ininya apa sih motornya itu gitu kan. Nah, iya dari syariah dia juga sebenarnya nggak bisa juga karena kan tadi ya udah saya sampaikan tadi ya. Jadi yang harus digadaikan itu adalah barang milik sendiri gitu loh ya. Barang milik sendiri, bukan barang milik orang lain. Ketika dia belum lunas, itu kan berarti jatuhnya bukan barang milik sendiri, tapi itu adalah barang milik orang lain gitu. Sebenarnya nggak, ya dari awalnya juga udah salah sih, kedua belah pihaknya salah. Tapi kalau mau dilihat lebih tanggung jawab ya yang punya motor itu yang menggadaikan yang menggadaikan itu gitu ya. Harusnya dia ada tanggung jawab moral ya. Bertanggung jawab kenapa kok barang yang apa ya, takutnya itu dia moral hazard juga kan, penipuan juga kan, ada niat-niat apa namanya ingin menipu temennya sendiri juga gitu ya. Udah tahu itu barang belum jadi milik dia, tapi kenapa kok beraninya menggadaikan. Itu juga temennya juga harusnya ya, memang susah juga sih kalau teman sendiri ya. Ya lebih kepada ke ini aja sih, kepercayaan antar kedua belah pihak saja memang gitu. Oh iya, makasih Pak. Ya. Pak, saya ingin nanya Pak. Ya. Mati loh ininya videonya. 1 menit lagi. Ya, 1 menit. Ya, bentar Pak, berisik ini. Jadi tadi kan ada mengenai hutang, Pak, mengenai hutang. Kan dalam kalau berbicara mengenai hutang, yang artinya ada implikasi dari yang berpiutang dan yang berhutang. Dan yang berhutang itu harus mengembalikan kepada yang berpiutang.